wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiatun. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Hamzah Wadi Selong. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktik pengalaman lapangan atau PPL sit-in kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan ini masih kita diberikan kesehatan sehingga bisa belajar mengajar seperti biasanya. Insya Allah kita akan bersama di kelas ini selama 90 menit ke depan, ya. Oke, di sini Bu Guru mau absen dulu. Ada yang tidak masuk temennya? Siapa? Abdul Aziz. Kenapa enggak dia masuk? Terima kasih informasinya ya, Repi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa ya agar proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doanya. Silahkan. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk hari ini ya. Oke, untuk materi kita hari ini ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama kebudayaan Islam di Indonesia. Ya. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Rizka. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, itu materi kita sebelumnya tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Ya, di sini ada gambar ya. Nah, silahkan kalian amati gambar yang ada di depan ya. Dari gambar tersebut, ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Ayo, di gambar pertama. Ya, jadi yang pertama itu gambar menunjukkan bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara, yaitu melalui perdagangan sambil berdakwah. Kemudian yang gambar yang kedua di sana membahas tentang bukti yang memperkuat bahwa teori Persia sudah masuk ke Indonesia dengan adanya itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, menganalisis berbagai teori
tentang proses masuk dan berkembangnya agama kebudayaan Islam di Indonesia. Yang kedua, ya, mengolah informasi tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini, ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, menuangkan hasil analisis dan pengolahan informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia dalam bentuk proyek atau karya. Ini tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Oke, sebelum kita ke materi kita hari ini, Ibu Guru akan melakukan ice breaking dulu ya, untuk meningkatkan sejauh mana motivasi kalian atau ini meningkatkan konsentrasi kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini, ya. Oke. Jadi bentuknya nanti kalian akan menyambung kata sa. Begitupun mulai dari sini sampai belakang, ya. Kita mulai. Oke. Kita mulai dari sini. Awalan sa. Sapu, ya, terus. Terus. Sapi, terus. Salting. Sangat, ya, terus. Sayang, ya. Terus. Sabun. Ya. Sa. Ya. Apa awalan sa? Sarapan, ya. Salah. Sayur, ya. Terus. Saku. Apa juga? Sarangi. Ya, terus. Sampai udah enggak? Belum. Samar. Ya, Repi. Sama. Salah. Ada yang udah salah enggak? Udah, sabun. Sandal udah enggak? Sabuk. Yuk. Santai. Terus sakit. Ya, itu ya sedikit ice breaking untuk melihat konsentrasi kalian dalam mengikuti pembelajaran, ya. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa dalam proses mengajar. Insya Allah kita akan bersama di kelas ini selama 90 menit. Oke. Untuk memperkuat materi kita tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia, Ibu Guru akan menampilkan video singkat tentang materi kita hari ini. Silahkan kalian tonton video yang Ibu Guru tampilkan di depan. Assalamualaikum sahabat yang beriman. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam menjadi agama terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pertumbuhannya begitu cepat dan masif. Bahkan, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara Islam terbesar di dunia. Lalu, bagaimana Islam pertama kali masuk ke Indonesia dan menyebar dengan begitu besar? Ada beberapa teori yang kami rangkum tentang perkembangan Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh para ahli. Teori yang paling populer adalah teori Gujarat, Persia, dan Arab. Teori Gujarat. Teori masuknya Islam di Gujarat ini dikemukakan oleh peneliti Belanda seperti Krishna Peo, Swaputri, dan Luket. Berdasarkan teori ini diceritakan bahwa orang-orang Islam di Arab melakukan perjalanan ke Gujarat, India. Di sana, Islam dan Imam Syafi'i berkembang diajarkan oleh orang-orang ini. Lalu, orang-orang dari Gujarat membawaannya ke Indonesia. Orang Gujarat sebelumnya telah memiliki hubungan dagang dengan Nusantara, sehingga Islam pun
sedikit demi sedikit menyebar di antara kaum pedagang. Inilah mengapa di Indonesia dan Gujarat memiliki kesamaan, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Sementara itu, bukan menuliskan bahwa masuknya Islam dari Gujarat ini diperkuat dengan adanya tulisan yang dimaksudkan dari asal di pasar. Maka tulisan model serupa juga ditemukan semuanya di Malaya dan Gresik. Maka tulisan ini memiliki kesamaan dengan tulisan yang terdapat di gambar Gujarat. Teori Persia. Yang bersejarah dunia mengemukakan teori ekonomi Islam dari Persia ini karena banyaknya kesamaan budaya Islam antara Indonesia dengan Persia. Peringatan Asyura tersebut berharap untuk memperingati syahidnya Muslim ini terdapat di kedua negara tersebut. Penggunaan ejaan membaca huruf Arab antara orang Persia dan Indonesia pun memiliki kemiripan. Selain itu, ajaran Syekh Siti Jenar dan ajaran Sufi Imam Ahmad juga memiliki kesamaan yang berkembang dalam bentuk puisi. Teori ini juga menunjukkan bahwa Islam Persia mempengaruhi perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut umat Muslim Nusantara tercinta ini. Teori Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau ke-7 Masehi. Ulama Buya Hamka mengumpulkan bahwa Islam berasal dari tanah Arab atau Mesir yang dibawa oleh para kaum musafir oleh kaum Sufi. Kaum Sufi ini pernah diungkapkan oleh Al-Najjar bahwa mereka sering mengembara ke tempat-tempat di dunia untuk mendirikan perkumpulan atau tarekat. Buya menuliskan dalam bukunya Membongkar Kejujuran, menjawab tuduhan-tuduhan salafiyah Wahabi bahwa Gujarat hanyalah tempat tinggal sementara para pedagang Arab sebelum masuk ke Indonesia. Demikian sahabat rangkuman tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Semoga menambah wawasan kita sebagai umat Muslim yang taat kepada perintahnya. Wallahu a'lam. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui informasi video terbaru. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, ada yang bertanya atau yang menanggapi? Ya, silahkan, Repi. Ya, luar biasa jawabannya. Siapa lagi? Silahkan, Milna. Gambar yang menjelaskan awal mula masuknya Islam melalui perdagangan sambil berdakwah atau menyiarkan agama Islam. Ya, luar biasa jawabannya Milna. Siapa lagi? Ya, silakan. Ya, itu ya tentang teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia ya. Kemudian selanjutnya di sini Ibu guru sudah membagi kelompok ya. Jadi di sini Ibu guru sudah membagi kelompok menjadi 4 ya. Nanti masing-masing kelompok akan membuat produk ya. Karena model pembelajaran kita ini adalah project based learning. Jadi kalian harus menghasilkan sebuah produk ya. Langsung saja saya sebut di sini. Kelompok 1 ada Aditya, kemudian 2 ada Arsanin, yang ketiga ada Aziza, yang keempat ada Herlina Febriani, kemudian yang kelima ada Rizkawati ya. Nanti di sini akan membuat materinya tentang teori Gujarat, proses masuknya Islam menurut teori Gujarat. Kemudian selanjutnya kelompok 2.
ada Andri Mustiadi, kemudian 2 ada Novi, kemudian yang ketiga ada Syarifaini, kemudian yang keempat ada Nurlaili Izzati, yang kelima ada Junia Sufiana, yang nanti akan mendapat tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia menurut teori Mekah. Ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3, yang pertama ada Revi Oktabrian, kemudian Iman Erti Rodia, ya. Kemudian yang ketiga ada Siska Hairani, keempat ada Hilmawatun, 5 ada Juliana. Nanti dia akan mendapat tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia menurut teori Persia. Kemudian kelompok 4, yang pertama ada Minanul Aziz, kemudian yang kedua ada Milna Sufiana, kemudian yang ketiga ada Hikmawatun Naema, kemudian yang keempat ada Ria Hairina, kemudian yang kelima ada Bayi Ayu Sri Wahyuni. Nanti dia akan mendapat teori tentang Cina, bagaimana proses masuknya agama Islam menurut teori Cina. Nah, sekarang silahkan kalian duduk di masing-masing kelompoknya, ya. Di sini kelompok 1, sana kelompok 2, sini kelompok 3 dan kelompok 4. Silahkan. Udah ya? Ya, ini Pak Guru membagikan LKPD. Silahkan ditulis nama kelompoknya, kemudian dibaca ya petunjuk pengerjaan LKPD-nya, ya. Kelompok. Kemudian kelompok 2. Ini LKPD-nya, nanti silahkan diisi namanya di sini ya, sesuai kelompoknya. Kemudian silahkan dibaca petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Kelompok 3. Kelompok 3 LKPD-nya. Silahkan nanti diisi ya. Di sini ada identitas peserta didik, nanti diisi sini ya. Kemudian dibaca petunjuk pengisiannya, pengerjaan. Kemudian kelompok 4 ini LKPD-nya. Silahkan diisi ya nama kelompoknya, kemudian silahkan dibaca petunjuknya ya, petunjuk pengerjaannya. Kemudian ini ada bahan ajarnya ya, silahkan dibaca. Ini bahan ajarnya untuk kelompok 2. Ini bahan ajarnya untuk kelompok 3. Ini untuk bahan ajarnya untuk kelompok 4. Ya. Silahkan kalian diskusikan sama teman kelompoknya. Ya. Kira-kira apa bentuk proyek yang akan dibuat. Ya. Bisa kalian peroleh dari buku paket. Ya. Kemudian bahan ajar maupun di internet. Ya. Silahkan didiskusikan proyek apa yang akan dibuat. Ya, silahkan. Ya, kita ke kelompok 1. Proyek apa yang mau dibuat?
infografis tentang Teori Gujarat. kenapa ngambil infografis teori Gujarat? Karena bahannya mudah didapatkan dan Ya. Oke. Kelompok 2, produk apa yang mau dibuat? Infografis tentang? Ya. Kenapa ngambil infografis? Ya. Itu ya. Kemudian kelompok 3, produk apa yang mau dibuat? Infografis juga. Kenapa ngambil infografis? ya karena bahan-bahan yang mudah dan cara pembuatannya juga lumayan simpel. Ya, itu ya. Kemudian kelompok 4, sudah ditentukan apa produknya yang mau dibuat? Teorinya Bu. Infografis Infografis tentang? tentang teori. Ya. Kenapa pilih produk infografis? Karena cepat dipahami Ya, dan sangat menarik untuk dipelajari. ya, itu ya. Oke. Itu ya. Ya, silahkan di sini ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam membuat infografis ya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pengerjaan infografis ya. Yang pertama, ya peserta melakukan riset sederhana atas tema yang ditentukan. Nanti silahkan tentukan temanya dulu. Kemudian yang kedua, menganalisis fakta-fakta yang didapat dalam bentuk tulisan ya. Kemudian yang ketiga ada teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat ada faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Islam mudah diterima bangsa Indonesia. Kemudian dampak positif masuknya agama dan kebudayaan Islam bagi bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya menuangkan hasil analisis ke dalam infografis ya. Kemudian tambahkan ornamen, objek, dekorasi dan gambar yang relevan untuk menambah estetika infografis yang ada. Kemudian selanjutnya tulis yang ada dalam infografis adalah tulisan tangan berukuran jelas dan rapi. Kemudian terakhir tambahkan bingkai dari bahan-bahan sederhana. Itu langkah-langkah dalam membuat infografis. Pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian buat atau yang sudah kalian rencanakan pada pertemuan sebelumnya ya. Silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu infografis tentang masuknya agama Islam di Indonesia menurut teori Gujarat yang akan dipresentasikan kepada salah satu guru kita, yaitu Rizka. Sudah dekat, kita silakan. Oke, ini kita membuat infografis proses masuknya Islam ke dalam Indonesia menurut Gujarat. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut teori Gujarat. Di sini ada gambar atau bukti dan pengertian teori Gujarat. Pengertian teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Gujarat itu sendiri adalah salah daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Selain itu, daerah Gujarat letaknya juga dekat dengan Laut Arab. Oleh sebab itu, nama dari teori ini adalah Gujarat. Karena Islam dibawa
orang-orang Arab atau para pedagang. Beliau juga berpendapat bahwa orang-orang Arab atau para pedagang baru datang ke Nusantara di masa berikutnya. Selain itu, orang-orang Arab yang datang ke tanah Nusantara mayoritas merupakan orang-orang yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal itu ditunjukkan dengan adanya gelar Sayyid atau Syarif yang disematkan di depan nama orang-orang Arab. Di sini juga ada gambar di Jenapel. Munculnya teori mujarab yang dicetuskan oleh di Jenapel ternyata mendapatkan sambutan balik dari seorang bernama Snow Bergonce. Snow Bergonce melalui tertarik untuk mengembangkan teori mujarab ini. Jika di beberapa kota pelabuhan anak benua India, agama Islam mulai kokoh. Di sini juga ada beberapa gambar batu nisan Malik Al-Saleh dan satu gambar lainnya. Proses masuknya Islam ke Indonesia menurut teori sejarah. Salah satu teori masuknya agama Islam ke tanah Nusantara mengatakan bahwa agama dan kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang. Banyaknya pedagang yang masuk ke Indonesia karena letak geografis Indonesia sangat strategis. Pedagang-pedagang yang masuk ke Indonesia ada yang berasal dari bangsa Gujarat atau India, Arab, Persia, dan lain-lain. Mereka masuk ke Indonesia dengan membawa agama dan kebudayaan Islam. Dengan hadirnya yang dibawa oleh para pedagang, membuat penyebaran ajaran agama dan kebudayaan agama Islam berkembang pesat. Teori yang menjelaskan masuknya agama Islam masuk ke Nusantara disebut dengan teori mujarab. Mengapa bisa dinamakan teori mujarab dan siapa penemuannya? Menurut teori Cina, proses masuknya Islam ke Indonesia salah satunya adalah teknik Cina, di mana menurut teori tersebut dinyatakan agama Islam masuk ke Indonesia melalui Cina yang sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Di sini juga ada menurut teori mujarab. Proses penyebaran Islam di Nusantara terjadi ketika pedagang mujarab itu menetap di Indonesia untuk menunggu kedatangan Muslim. Mereka melalui berinteraksi dengan pedagang lokal dan penduduk setempat. Di sini juga ada menurut teori Persia. Umar Amir Said dan Ajadi Kibule sebagai pencetus sekaligus penduduk teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syekh yang berasal dari Persia. Menurut teori mujarab yang digagas oleh Buya Hamka, ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara adalah langsung dari Mekah atau Arab. Dan terakhir, semenjak memeluk agama Islam, Sultan Malik Al-Saleh berusaha untuk menanamkan dasar-dasar kekuasaan Islam dan mengembangkan kerajaannya melalui perdagangan. Setelah wafat, makam Sultan Malik Al-Saleh pun menjadi bukti adanya pengaruh Islam dari sejarah Samudra Pasai. Sudah sekian itu saja presentasinya. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya jelaskan apa isi dari teori sejarah. Dalam teori sejarah ceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-17. Dari pedagang dunia Muslim, teori ini merupakan dari yang menyatakan bahwa asal masuk Islam dari sejarah dan perkataan. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi infografis produk yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil produk yang sudah dibuat, ya.
Silahkan. Agak lama ya. Silahkan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek fotografis tentang masuknya agama Islam di Indonesia menurut Berlin yang akan dilakukan oleh Enggak. Ini. kita membuat fotografis tentang proses masuknya agama Islam. Mereka adalah bank menurut kami ini masa masuk Indonesia pada awal dan adalah dari ini merupakan karakteristik yakni keadaan membuat kita membawa Indonesia maka dan maka menekankan bahwa kedatangan bangsa Arab kemudian tokoh pertama Thomas dua adalah pandangan Islam Nusantara yang kuat yang dilakukan pada waktu ini namun masih memiliki keterangan tersebut tentu menjadi kelemahan teori dalam teori lengkap ini telah dijelaskan mengenai faktor-faktor anak bangsa Arab dalam penyebaran Islam Nusantara. Selanjutnya, Imam Istimewa Jika Imam Istimewa adalah seorang Jawa dari generasi kedua Jawa yang hidup pada awal 11 Kabupaten Negeri Jawa Timur pada tahun 1911. Penemuan dari Jean Pierre Wood ini merupakan arkeolog dengan bukti yakni sebuah gaya huruf terbuat dan berasal dari Arab. Penemuan itu menguatkan kebenaran menjelaskan bahwa Islam Nusantara dalam bangsa Arab. Dan yang terakhir, menurut Pramuka, dari bukan bebas oleh mengatakan bahwa maksudnya Islam Nusantara adalah langsung dari Mekah ke Barat. Hanya ini sebenarnya penjelasan dari kita yang atau saya ingin menanggapi kelebihan dan kekurangan yang perlu dijelaskan oleh kelompok
keduanya sama-sama memahami mazhab Syafi'i. Selain itu juga, dia hamka melihat bahwa gelar raja-raja menggunakan al-malik. Ya, itu tadi sedikit tambahan dari kelompok 1 ya untuk teori Mekah, bagaimana proses masuknya Islam menurut teori Mekah. Jadi itu silahkan ditulis masukan dari temannya. Yang dari memahami Ya, sekali lagi kita kasih upload untuk kelompok 2 ya. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Mohon sih. Mana anunya? Ya. Jangan gitu. Kami telah membuat infografis tentang bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia dari Persia. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut dari Persia. Pengertian teori Persia. Teori Persia adalah sebuah pendapat dari seseorang ahli yang merumuskan bagaimana Islam masuk ke Kepulauan Nusantara untuk pertama kali. Proses masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Persia dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia sudah bersejarah pada abad ke-13. Berdasarkan teori ini, Islam hadir di negara kita berkat para pedagang dari bangsa Persia atau saat ini dikenal sebagai Iran. Kedatangannya diperkirakan sekitar abad ke-7 sampai 13 dalam kalender Masehi atau abad 1 dari kalender Persia. Mengacu pada teori ini, Islam pertama kali masuk ke Nusantara yaitu di Pulau Sumatera. Posisi Pulau Sumatera sendiri berdekatan dengan jalur perdagangan global yaitu selatan Malaka, sehingga tak heran jika pulau ini disegani oleh bangsa asing termasuk Persia. Teori ini mengatakan bahwa para kaum Syiah Persia melakukan pelayaran ke wilayah Asia. Menurut mereka, Nusantara yang memiliki lokasi strategis memudahkan mereka untuk berdagang sembari menyebarkan ajaran Islam. Jadi di sini ada foto ini adalah tokoh cetus teori Persia. Beliau bernama Hussein Dijajah yang memiliki nama lengkap Pangeran Aryo Hussein Jayadiningrat. Beliau menjelaskan tentang agama Islam di Indonesia dalam karyanya yang berjudul Islam di Indonesia, yang terbit pada tahun 1956. Hussein Dijajah merupakan seorang tokoh yakni Islam yang sudah ada sejak 14 Oktober 1905. Dia dikenal sebagai Bapak Syiah Indonesia karena menjadi orang pertama yang membuka jalan bagi tentang Indonesia. Di sini ada beberapa foto tentang bukti sejarah. Bukti sejarah ini memperkuat teori Persia soal masuknya Islam ke Indonesia. Ini ada gambar upacara tabut. Upacara tabut adalah perayaan lokal masyarakat Minangkabau untuk memperingati wafatnya Hussein bin Ali bin Nabi Muhammad SAW. Dalam perang Karbala pada tanggal Haram, selain sebagai peringatan dan Muhammad, upacara ini juga perayaan syukur datangnya bulan Muharram. Upacara ini diselenggarakan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai kota Pariaman. Upacara ini adalah bagian dari sejarah masyarakat merayakan tradisi merupakan bagian berbeda dari masyarakat. Tradisi ini, perayaan ini sudah berlangsung dari abad ke-19. Perayaan yang awalnya hanya tradisi. Dan di sini kelemahan teori Persia menurut Hussein Dijajah bersama dengan Umar Amin Hussein memberikan banyak bukti sebagai landasan teori dalam merumuskan teori Persia. Namun bagaimana sebuah teori
sebenarnya juga bukan berarti salah. Tak jarang sebuah teori dapat dikatakan oleh teori lain karena memiliki kelemahan. Begitu juga dengan teori Persia yang dipatahkan dengan fakta bahwa negeri Paramia Iran bukanlah pusat agama Islam. Fakta lainnya adalah jika Islam masuk ke Nusantara pada abad itu seperti yang dijelaskan dalam teori, maka Islam masih berada di bawah Khalifah Umayyah yang berpusat di Damaskus, Baghdad, serta Madinah, sehingga tokoh-tokoh lainnya meragukan para ulama di Persia dapat melakukan dakwah dalam skala besar. Teori Persia juga ditambahkan dengan sejarah bangsa asing yang pernah datang ke Nusantara pada masa lampau. Bangsa Persia Nusantara tidak banyak seperti bangsa Arab, Barat, dan Cina. Presentasi dari kami. Ya, itu hasil etnografis dari kelompok 3 bagaimana berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut Persia ya. Tuh tadi silahkan mungkin ada yang mau bertanya ya atau menanggapi ya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Atau Menanggapi boleh. ada yang kurang mungkin. Milna, silahkan. Kapan teori Persia masuk ke Indonesia? Teori Persia mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia dan pada atau dalam teori ini juga memiliki anggapan bahwa Islam di Indonesia adalah salah satu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sedikit ya bentuk infografis yang sudah dibuat oleh kelompok 3 tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam menurut teori Persia ya. Itu dari kelompok 3 kita kasih slide ya. Oke, bagus, luar biasa. Kemudian selanjutnya dipersilahkan untuk kelompok terakhir, kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil atau produk yang sudah dibuat ya. Silahkan. Kenapa kelompok 4? Yuk, silakan dipresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat, yaitu tentang infografis proses masuknya agama dan kemudian Islam di Indonesia menurut teori Cina. Ini ya, kelompok terakhir, kelompok 4 yang membahas tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia menurut teori Cina. Silahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek infografis kami, yaitu tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia menurut Cina, yang akan dipresentasikan oleh salah satu kami, yaitu Departemen Assalamualaikum warahmatullahi
dalam sejarah penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Ada juga bukti penyebaran Islam di Cina. Yang pertama, ada gambar masjid dengan Jakarta, salah satu bukti pengaruh Cina Islam di Jawa. Yang kedua, salah satu masjid tertua di Cina. Yang ketiga, ada gambar Hollywood Cina Mosques around one day are open to visit. Yang keempat, Masjid Agung Xi'an, masjid terbesar dan tertua di Cina yang didirikan pada tahun 743 Masehi di ibu kota Kekaisaran lama sebelah timur Jerusalem. Sekian presentasi kami. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Saya bagaimana penyebaran Islam di Cina. Agama Islam mulai masuk dengan beberapa cara, diantaranya melalui perdagangan, perkawinan, ataupun dengan asimilasi atau persesuaian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, itu ya jawaban dari kelompok 4 ya tentang teori Cina yang bahas bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia ya. Oke, silahkan kelompok 4 kembali ke tempatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sudah kita lihat tadi presentasi dari semua kelompok, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di mana kelompok 1 tadi membahas tentang proses masuknya agama Islam menurut teori Gujarat ya. Kemudian yang kedua tadi kelompok 2 membahas tentang bagaimana proses masuknya agama Islam di Indonesia menurut teori Mekah. Itu teori yang kedua. Kemudian yang ketiga kelompok 3 membahas tentang bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia menurut teori Persia. Kemudian yang keempat tadi kelompok 4 sudah membuat infografis tentang bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia melalui atau menurut teori Cina. Jadi itu ada 4 teori yang memberikan bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia ya. Gimana tadi hasil dari yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya. Itu tadi ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu terutama dalam perdagangan, sambil berdagang sambil menyebarkan agama Islam ya. Itu tadi hasil kelompok semua kelompok ya. Sekali lagi kita kasih ini upload untuk kelompok 1 dan seterusnya, oke? Ya, sekarang ya Ibu Guru akan sudah memberikan nilai tadi ketika kalian melakukan diskusi kelompok, baik nilai sikap kalian, bagaimana keaktifan kalian ya ketika berdiskusi, kemudian memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan ya. Tadi sekarang selanjutnya Ibu Guru akan melakukan evaluasi pembelajaran ya terkait materi kita itu tentang proses masuknya agama Islam menurut beberapa teori. Yang pertama tadi teori Persia, kemudian teori Gujarat, kemudian teori Mekah ya, kemudian teori Cina. Itu ada 4 teori ya yang sudah kita bahas. Sekarang Ibu Guru akan melakukan evaluasi pembelajaran. Di sini bentuk soalnya ada pilihan ganda dengan isi ya. Nanti silahkan dijawab, di sini langsung dijawab ya. Ada 20 pilihan ganda dan 5 untuk isai ya. Silahkan nanti dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Tulis namanya ya, nama tuh, kemudian jawabannya juga silahkan dijawab ya soalnya.
Oke. Ya, silakan dijawab ya. Kalau ada soal yang kurang jelas atau gimana bisa ditanyakan ya. Silakan dikerjakan soalnya. Tuh ada 20 pilihan ganda. Kemudian IC-nya 5. Silakan dijawab ya. Connected. Disconnected. Ada yang kurang jelas soalnya? Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Repi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas soalnya? Ya, silahkan dikerjakan ya. Ada yang kurang jelas soalnya? Ada, silahkan dikerjakan ya. Ini ada ya, udah. Udah jawab ya.
Oke ya, silahkan dikerjakan. Masih banyak waktunya ya, silahkan dikerjakan. Tinggal kurang lebih lah 15 menit lah ya, itu kurang lebih ya, minimal tinggal 15 menit lagi, silahkan dikumpulkan. Mana? Wah, silahkan dikerjakan bisa. Mana? 15. Ya, silahkan dikerjakan isinya ya. Nah, sampai mana Nanu? Sarifah ini? Tinggal silahkan ditulis ya. Jawab soal C. Nitya udah sampai nomor berapa? 14. C-nya belum. Silahkan ya. Silahkan dijawab. Tinggal berapa C-nya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Nomor 4 ya. Identifikasilah 3 faktor sehingga agama Islam mudah diterima oleh masyarakat ini sehingga cepat berkembang. Nah, maksudnya di sini sebutkan faktor-faktor penyebab Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Di sini jelas 3 aja ditulis ya. Faktor apa saja itu? Apa faktornya sehingga Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia ya.
Ada yang lain mau? Nomor berapa? Bagaimana proses awal masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia? Nanti kamu jelaskan di sini bagaimana proses awal masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Melalui apa kira-kira proses sehingga Islam itu masuk ke Indonesia. Ya. Repi, ada yang perlu ditanyakan soalnya ada yang intinya sudah. Ya. Silakan ya dikerjakan. Milna, udah isinya? Mana soal isinya? Ya, Periksa dulu. ya silahkan diperiksa dulu ya. Ayo dikerjakan. Rizka, udah isinya? Silahkan dikerjakan ya. Hilmawatun. Ah. Ada yang mau ditanyakan soalnya? Ada yang kurang jelas? Udah isinya? Andre? Nyampe mana Andre? Silahkan dikerjakan isinya ya. Jawab soalnya. Sofia? Ada yang kurang jelas soalnya? Ya ini ya. Jelaskan serta berikan bukti pendukung teori Persia. Tadi sudah dipresentasikan oleh temannya kira-kira apa bukti dari pendukung serta teori Arab dan bicara ya. Udah semua itu kalian pelajari. Pepi, udah kerjakan. Udah. Ada yang kurang jelas soalnya. Udah, ya. Iya.
C-nya udah dikerjakan di sini. Dah. Silahkan dijawab ya. Tinggal berapa? Ini udah. Ayo dijawab. Waktunya tinggal. Udah. Udah. Ya. Ada yang belum jadi, ada yang kurang jelas soalnya. Ini belum. Menurut kalian dari beberapa cara penyebaran Islam di Indonesia di akhir-akhir masa kerajaan Islam, cara manakah menurut kalian yang paling efektif sehingga masyarakat Indonesia pada masa itu semakin banyak dan memeluk agama Islam? Itu silahkan dijawab ya, menurut kalian. Ya. Nah. Ya, dipercepat ya. Udah Milna? Ayo sudah?
nanti dikumpulkan ya. Yuk, silahkan yang belum jadi dikerjakan ya. Bisa tutup. Yuk, yang sudah? Udah, yang sudah? Oke. Udah? Tulis namanya, sudah ditulis namanya? Ya. Tulis namanya, mana? Udah tulis namanya? Belum. Silakan jangan lupa ditulis namanya ya. Udah? Mana adik? Mana? Udah? Udah? Udah enggak? Siap. 1, 2, 3. Tinggal berapa? Ya, silahkan dijawab ya yang belum. Udah? Udah tulis namanya? Udah? Ini mah? Udah? Tulis namanya? Jangan lupa ditulis namanya ya. Ya. Jangan lupa ditulis. Oke. Udah. Silahkan ya dikumpulkan kalau sudah. Apa yang belum? Novia, sudah? Sudah jadi? Mbak Simpul, sudah ya? Apalagi yang belum? Milna, sudah? Emma? Oke.
Semuanya sudah ya? Oke. Oke, untuk menghilangkan kejenuhan kalian mungkin ya dalam menjawab soal, Ibu Guru akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking ya. Ice breaking yang kedua nanti modelnya begini ya. Kalau dia tepuk tangan pagi berarti 1 kali. Kalau dia siang berarti 2 kali. Kalau malam tidak ada tepuk. Oke? Kita mulai. Tepuk siang. Tepuk malam. Ada yang sama. Sekali lagi, tepuk pagi, malam, siang, pagi, malam, siang. Sekali lagi, tepuk pagi, malam, tepuk siang, malam, pagi, malam. Ya, itu ya. Berarti itu sedikit is breaking ya. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori yang tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia ada 4. Yang pertama, kedua, 3, teori terakhir, teori C. Nah, itu ada 4 teori bagaimana proses masuknya agama Islam. Ada 4 teori yang menyatakan bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di mana kita ketahui bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling banyak penganutnya di dunia, termasuk di Indonesia. Kira-kira salah satu penyebab agama Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia itu disebabkan karena apa? Islam itu adalah agama yang mudah. Kenapa kira-kira agama Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Ada yang bisa? Ya, karena masuk Islam itu tidak memiliki banyak syarat, hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu ashhadu. Ya, itu Islam ya, itu Islam. Itu penyebabnya salah satu Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Adapun beberapa cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama Islam yaitu melalui perdagangan, apa juga? Perkawinan, ya. Selain perkawinan apa juga? Pendidikan. Itu salah satu salurannya, saluran penyebaran agama Islam. Ya, ada berapa saluran? Yang pertama melalui perdagangan, ya. Selain dia berdagang juga sambil menyebarkan agama Islam. Kemudian apa juga? Jalur perkawinan, ya. Jalur perkawinan itu juga termasuk salah satu jalur mereka menyebarkan agama Islam dengan mengawini gadis setempat, ya. Kemudian selain perkawinan apa juga? Pendidikan, seperti didirikannya pondok pesantren seperti ini ya. Itu salah satu saluran penyebaran agama Islam sehingga cepat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Ada juga yang lain? Kebudayaan. Kira-kira kebudayaan melalui kesenian. Kalau di kesenian itu dengan cara apa? Melalui seni wayang. Ya, apa juga selain seni wayang? Seni musik, kalau seperti syair-syair juga ya, termasuk itu saluran penyebaran agama Islam. Ada berapa teori? Yang pertama, dari beberapa teori ada 4 teori yang teori yang paling tepat itu adalah teori Mekah. Kira-kira kenapa teori Mekah itu dianggap teori yang paling tepat menurut pendapat beberapa ahli, termasuk itu Buya Hamka. Apa Buya Hamka mengatakan bahwa Islam itu siapa yang dapat materi? Iya, kelompok 3. Menurut Buya Hamka itu adalah teori Mekah itu adalah teori
Ya. Yang mudah diterima? Ya, itu menurut teori Mekah ya. Jadi agama Islam itu mudah dianut dan dijalankan. Itu salah satu faktor sehingga Islam itu mudah diterima di Indonesia ya. Oke, itu kesimpulan sedikit materi kita tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia. Ada yang lain lagi? Mungkin ada yang lain mau menyimpulkan materi kita hari ini? Milna? Ya, silahkan Milna. Ada mau menyimpulkan? Siapa yang menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan atau menambahkan materi kita tentang proses masuknya Islam di Indonesia? Emma bisa menyimpulkan tentang tuh materi kita hari ini. Ada yang bisa? Tuh ya sedikit tadi tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia. Jadi itu ya agama Islam itu sangat mudah sekali diterima karena tidak mengenal kasta. Kalau dibandingkan dengan agama-agama lain itu ada sistem kasta ya itu. Ada lagi yang mau sebelum kita mungkin ada tanya jawab dulu. Ayo. Ada yang bisa menyimpulkan juga dari mungkin ada teman-temannya di sini. Ayo, siapa yang bisa? Baca itu baca. Apa? Ya, silakan. Ya, baca. Ayo. Baca itu. Ya, silakan Rizka. Mau proses masuknya Islam di Indonesia menurut mungkin ada pemahamannya dari Rizka, apa yang mungkin bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Ya, silakan Rizka. Saya ingin menyimpulkan sedikit Ya. tentang agama Islam di Indonesia. Ya. Terus ada yang kamu tahu itu ada. Ya, apa? Ya, ini udah baca dia. Baca deh nanti. Ya, gimana Rizka? Baca dah itu sedikit. Kesimpulannya adalah adanya maksudnya pengertian teori sejarah. Ya. Dan ada teori Persia, adanya juga teori Mekah, dan terakhir ada teori Cina. Dari teori empat tersebut yang saya pahami ada teori bijarat. Teori bijarat ini adalah teori maksudnya ajaran agama dan kebijakan Islam melalui para pedagang. Kayak gitu udah baca udah nanti. Ya. Ada sila. Ya, terima kasih ya Rizka atas kesimpulannya. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Di sini di teori Persia menggunakan Emang juga ya bahasa Persia. dibaca. Baca itu nanti. Digunakan pada sistem mengajar Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat di Indonesia mengambil dari bahasa Persia atau Iran. Ya, ada yang lain silakan. Emma mungkin? Saya akan menyimpulkan teori Cina. Ya, teori Cina. Ini merupakan teori yang menunjukkan bahwa asal berasal dari Cina, lalu Bapak juga. pada masa dinasti Ming pada 618 sampai 900. Saya, Bu, Ya, silakan. di teori Persia ini ada kemiripan kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa Persia. Kosakata dalam bahasa Indonesia banyak kemiripan dengan bahasa Belanda. Hal tersebut tentu dikarenakan bahasa Belanda pernah ada di Indonesia bahkan untuk waktu yang lama, yakni 3,5 abad. Ya. Namun tak hanya dengan Belanda, ternyata bahasa Indonesia atau bahasa Melayu juga memiliki kesamaan dengan bahasa Persia. Contohnya adalah ahar
Ya. Di sini di Persia akarnya itu ada diganti-ganti kalau di Indonesia Ya. akhir dengan akar. Terus istirahat dengan istirahat. Kalau di Indonesia menggunakan istirahat. Sedangkan di Persia menggunakan istirahat. Yunan dengan Yunan. Itu Dan ya. masih banyak lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa bangsa Persia pernah datang ke Islam. Ada lagi? Ya, silakan. Menyimpulkan proses masuknya Islam ke Indonesia menurut teori sejarah. Ya, dia akan menyimpulkan hasil teori dari Gujarat. Silakan. Teori Gujarat, sebelum mengenal adanya sebuah agama, penduduk yang tinggal di tanah Nusantara menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, atau bisa dikatakan belum percaya akan adanya Tuhan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Nusantara mulai didatangi oleh ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Ajaran agama dan kebudayaan tersebut datang dari penduduk yang berasal dari India. Tetapi ada teori yang mengatakan bahwa yang menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha adalah penduduk lokal yang kembali dari India setelah mempelajari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Hingga saat ini belum ada teori pasti yang mengungkapkan kebenaran tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Seiring berjalannya waktu dan zaman yang terus berkembang, agama dan kebudayaan yang masuk ke Indonesia bukan hanya Hindu-Buddha, tetapi ada ajaran agama dan kebudayaan Islam yang melalui masuk dan berkembang di tanah Nusantara atau Indonesia. Sama halnya dengan masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Ajaran agama dan kebudayaannya Islam masuk ke Indonesia juga masih dalam perdebatan. Itu sedikit ya. Kesimpulan dari Rizka tentang teori Gujarat. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, dia akan menyimpulkan tentang teori Mekah, ya. Bukti dari teori Mekah, silakan. Bagaimana bentuk bukti? Simpulannya menurut kalian apa? Silakan. Connected. Ya, ada yang lain? Ya, itu sedikit kesimpulan dari beberapa. Ya, silakan Milna. Paham tentang bukti-bukti yang memperkuat Islam Ya, itu masuk ke Indonesia. ya, dia akan di sini Milna menanyakan temannya, dia belum mengetahui bukti tentang Islam masuk ke Indonesia. Ada yang bisa menjawab? Buktinya? Bukti bahwa Islam itu sudah masuk di Indonesia. Ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Salah satu bukti bahwa Islam itu sudah masuk di Indonesia. Ada yang bisa jawab? Pertanyaan temannya, salah satu bukti bahwa Islam itu masuk ke Indonesia menurut ini ya. Salah satunya itu adalah ditemukannya batu nisan milik Malik Al-Saleh. Itu salah satu bukti bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia. Kemudian ada juga contohnya di Cina ya. Di Cina itu ditemukannya masjid kuno. Masjid apa namanya? Siapa yang dapat teori Cina? Ya, Masjid Japara itu salah satu bukti bahwa Islam itu masuk di Cina dengan sampai sekarang itu masih ya, itu salah satu bukti bahwa Islam itu sudah masuk di Cina. Ya, itu adanya ditemukannya masjid tua. Ya, itu ya. Tuh.
sedikit ya kesimpulan dari beberapa temannya tadi sudah kita dengar. Kemudian sekarang ya mah menang. Di sini Jangan. selain persamaan kosakata, di sini juga ada persamaan tradisi Maulid Tompa Ya, dan peringatan 10 Muharram. Masih ada kesamaan lainnya, yaitu pada tradisi Maulid di Tompa, buktinya sebutkan. tradisi ini adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh pada 29 Rabiul Awal. Maulid Tompa atau Maulid Akbar ini dirayakan oleh umat Muslim yang ada di desa Cikuang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan tradisi yang berasal dari kaum Siak dan Persia. Itu ya. Ya. Kemudian kalau di Mekah apa buktinya? Kalau Islam itu sudah ada. Apa bukti peninggalan Islam menurut teori Mekah? Ya, bisa? Ya, silahkan. Dah? Perkampungan Muslim. Ya, itu adanya permukiman Muslim yang ada di Sumatera Barat. Apa juga? Nah, yaitu bahwa kita di Indonesia ini termasuk mazhab yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Apa juga? Ya, ya. Kemudian di dalam teori Mekah itu ada juga disebutkannya gelar. Ya, raja-raja Samudra Pasai. Apa juga? Nah, yaitu ditemukannya makam binti Fatimah bin Maimun. Itu salah satu bukti Islam itu sudah masuk di Indonesia. Ada lagi? Ya, silakan. Orang ahli dalam mengungkapkan pendapat dan pandangannya tentu tidak bisa sembarangan. Dengan kata lain, sebuah teori yang menjadi landasan teori tersebut. Berikut ini adalah bukti yang dilakukan oleh Muslim Islam dalam merumuskan teori tersebut. Oke, itu aja. Ada yang lain? Oke, kita cukupkan saja materi kita, tapi sebelumnya kita harus membahas materi kita untuk kedepannya ya. Oke, untuk materi kita selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Ya, itu materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Di sini Ibu Guru ada pesan, jangan pernah kalian berhenti untuk belajar, karena hidup ini tidak pernah berhenti untuk mengajar, yaitu. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan dengan mari kita sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.